Oh kan saya kan dikirimin ini dari wali kota supaya tidak datang, tidak kondusif. Ini adalah tempat keempat yang mengancam saya tidak boleh datang. Iya, saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Itu aja melawan konstitusi. Dan kami disenjatai dengan lengkap untuk menegakkan konstitusi. Siapapun yang bertentangan dengan konstitusi akan kami lawan. Itu sumpah jabatan saya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, siapapun melawan konstitusi di Republik ini akan kami lawan. Karena saya disumpah untuk menegakkan konstitusi. Jadi jangan coba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mau mengancam Ahok silakan pribadi. Tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang Selamat pagi Pak Tamim. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak Tamim Pardede mengenai pernyataan Ahok bahwa rakyat yang menolak dia melanggar konstitusi? Ahok yang dungu itu, perlu diketahui bahwasanya rakyat tidak menolak Ahok dan tidak menolak gubernur. Pernyataan dia ya bahwasanya penolakan dia yang keempat kalinya itu, dia harus sadar rakyat sedang menolak seekor Ahok dan seorang gubernur yang melakukan banyak kesalahan dan menyakiti hati rakyat. Kalau masalah melanggar konstitusi, tidak ada satu kewajiban pun bagi rakyat untuk mematuhi konstitusi. Catat, rakyat di muka bumi ini dimanapun berada tidak diwajibkan patuh terhadap konstitusi. Yang ada konstitusi wajib patuh terhadap nilai keadilan. Jadi Ahok itu harus belajar banyak. Jangan terlalu tolol jadi gubernur, bikin malu. Yang diutamakan keadilan, bukan konstitusi. Keadilan ada di atas segalanya. Namun konstitusi itu bisa sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi Ahok pakai ngancam-ngancam bahwasanya dia diangkat jadi gubernur, memiliki pasukan bersenjata yang akan melindungi dia. Saya katakan sama Ahok, saya siap berperang dengan Ahok lengkap beserta angkatan bersenjatanya. Lalu Pak, yang kedua, lalu apa saran Bapak terhadap Ahok pribadi dan selaku gubernur? Ahok pribadi, seekor Ahok pribadi dan seorang gubernur yang bernama Ahok, belajar dulu. Kalau sudah pinter baru ngomong. Ahok bukan segalanya, dia orang awam, dia orang bodoh. Dia tidak paham konstitusi, dia tidak paham keadilan, dia tidak paham ayat-ayat yang turun dari langit. Tapi dia sok paham. Saya sarankan Ahok belajar dulu, turun dari gubernur, belajar dulu yang banyak, baru dia jadi gubernur yang pantas atau layak mengucapkan sesuatu berdasarkan argumen yang benar dan tepat. Jadi sekali lagi Ahok, saya sarankan kamu belajar dulu, ngerti apa itu konstitusi, berdasarkan apa konstitusi itu dibuat, ya kan? Kalau saya langgar konstitusi kamu tidak ada masalah. Tetapi kalau yang saya langgar adalah keadilan, itu masalah besar. Jadi catat, konstitusi wajib berada di bawah keadilan, berdasarkan keadilan. Saya langgar konstitusi siapapun di muka bumi ini tidak ada salahnya. Tapi kalau saya melanggar keadilan, itu salah besar bagi saya. Sekali lagi, konstitusi harus berdasarkan keadilan. Semua rakyat di muka bumi ini harus patuh kepada keadilan, bukan patuh kepada konstitusi. Dan jangan sekali-kali penguasa menggunakan angkatan bersenjata untuk mengawal konstitusinya yang bobrok itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.